pasangan ini di fitting room, ya istilahnya kalau meminjam istilah kalian nih, kayak nggak ada tempat lain lagi aja gitu ya. Selamat siang people, kembali lagi dengan kami Darlis Angel, ditemani dengan Pak Darli di sini, dengan saya Sandra, saya Rizka, saya Melin, dalam acara Sudut Pandang Terpercaya, di mana kita akan membahas topik-topik berita yang sedang viral. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Terpercaya. Kalian tahu nggak tentang video viral di media sosial soal rekaman CCTV yang ada di fitting room di sebuah store di pakaian? Oh, aku juga udah baca tuh berita yang kayak gitu, walaupun berita tersebut sudah sering terjadi, tapi sekarang lagi kembali viral loh. Ya, jadi gini Pak, kemarin tuh ada kejadian sepasang kekasih, mereka itu diduga melakukan asusila di kamar fitting room store pakaian. Kejadiannya itu bermula dari kedua pasangan itu masuk ke kamar ganti ya. Terus mereka itu mengecek dulu store-nya aman atau enggak nih. Setelah mereka cek aman, mereka langsung masuk berduaan ke kamar store-nya. Setelah itu mereka melancarkan aksinya. Ini kita lihat ya Pak cuplikannya. Serem juga ya, kok bisa ada CCTV di ruang ganti Pak? Kenapa ada CCTV di ruang ganti? Itu harus dipertanyakan banget ya, karena kejadiannya itu di fitting room sih. Iya, berarti store-nya itu nggak aman dong ya Pak? Iya, kalau mau ngomong jujur adalah ini kejahatan yang dilakukan sebenarnya karena orang iseng. Ya, sebenarnya iseng ingin mendokumentasikan. Kamera CCTV kita harus kembalikan dulu fungsinya. Ya, biar kalian tahu kamera CCTV adalah closed circuit TV, di mana fungsinya sebenarnya banyak dipergunakan oleh petugas keamanan untuk memantau kegiatan-kegiatan di area yang menjadi pengawasannya, di mana fungsinya adalah dengan kita memantau tujuannya adalah bagaimana kita bereaksi ya, untuk hal-hal yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban. Iya, tapi Pak, apa mungkin di fitting room itu dipasang, maksudnya dipasang kamera CCTV itu kan kayak masih tabu banget ya, kayaknya jarang banget ya ada CCTV gitu loh. Ya, sebenarnya tidak boleh dilakukan. Pemasangan kamera CCTV itu tidak boleh di area private, okay? Di fitting room, di kamar bahkan mandi. Kamar pribadi pun sepertinya jarang ya Pak, ada yang kecuali maksudnya kamar yang untuk misalnya untuk orang tua kita pun kayak jarang ya. Nggak boleh memang di tempat-tempat area pribadi, karena di area-area pribadi tersebut atau private kan banyak kegiatan-kegiatan yang sangat personally dilakukan. Betul. Nah, kecuali mungkin bagi orang tua ya, kalau punya anak bayi. Iya, bayi itu kan. kayaknya harus dipasang kan. Pasang CCTV. Nah, kalau kejadian di fitting room ini ya pastinya karena ada orang iseng. Gitu ya. Ya targetnya siapa? Orang yang sedang mempergunakan sedang mau coba baju ya. Iya, di ruangan tersebut ya. Di ruangan tersebut. Dan kebetulan lagi konyolnya orang yang masuk ke dalam ruangan adalah sepasangan kekasih yang melakukan tindakan asusila gitu ya, dan terbongkar. Namun ini juga kesalahan pihak store-nya. Betul, gitu ya, betul. kalau sampai kejadian seperti ini, karena siapapun kegiatan apapun di satu tempat di dalam sebuah store, bahwa itu adalah tanggung jawab pihak store. Iya, tanggung jawab pekerja di situ semua ya. Penanggung jawab tertinggi adalah yang memang yang melaksanakan kegiatan store tersebut. Ya. Nah, yang lainnya harusnya tidak boleh melakukan hal ini. Cuman selalu ada kejadian. Nah, yang saya lihat kalau dalam konteks hal ini terjadi, ya petugas keamanannya juga belum bekerja dengan baik dan benar. Iya, betul. Keamanannya kurang baik ya Pak di store tersebut, masih kurang baik. Ya, menurut saya seperti itu, gitu ya. Itu hak privasi, karena dampaknya gini. Begitu ini muncul di media sosial,
maka brand image ya atas store tersebut akan Oh, ya rusak. langsung buruk sih Iya. pasti ya. Ya, tingkat Tapi, Pak, kepercayaan pelanggan kan akan turun. ini saya punya pertanyaan, apakah ini kejadian yang baru pertama kali terjadi? Apa memang sebelumnya ada, tapi memang tidak se-expose kejadian sekarang? Karena sepasang kekasih mungkin ya? Ini udah sering kejadian, bahkan bukan hanya di store, di kamar hotel pun terjadi, di motel pun terjadi. Oke. Udah banyak kejadian ini sering, dan banyak orang atas kejadian-kejadian ini muncul di media-media nggak mau belajar gitu ya, atas pengalaman kejadian-kejadian tersebut menjadi pengalaman yang kita harus lebih berhati-hati. Makanya berkali-kali saya bilang, dimanapun kita, dalam setiap langkah kita melakukan kegiatan aktivitas kita, sense of security awareness. Karena sense of security awareness, kalian ingat gak saya pernah bilang, mulai dari bangun sampai kita tidur lagi. Iya, iya, kita ingat. Seperti itu, gitu ya. Nah, apa yang salah di sini? Ya, pihak keamanan tidak melakukan pengecekan, gitu ya. Betul. Nah, dampaknya menyeluruh, gitu ya. Udah pasti store itu akan kena sanksi, akan ada tuntutan, Iya. gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa bisa video tersebut sampai Tersebar gitu ya. gitu loh, Pak? Jadi kalau bicara kenapa bisa sampai tersebar dan alasannya kenapa, itu sangat bersendiri terhadap pelaku, tentunya. Tapi yang pasti gini, kita sering nih, kita cerita sama teman kita, gua punya ini nih, Oke? Tapi rahasia ya. Kalau kalian sudah pernah berbicara sama satu orang, maka itu sudah tidak jadi rahasia lagi. Oh, oke. Itu cuman hal yang tertunda. Oke, siapa yang bisa jamin dia nggak cerita atau dia bercerita lagi dengan cara yang sama? Gue denger dari si A, ini rahasia nih, jangan ngomong. Semua diomongin rahasia. Akhirnya ya tersebar gitu ya. Nah, makanya nih kalian nih juga harus berhati-hati. Misalnya handphone ini sangat pribadi. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang handphone kalian karena kita berteman baik, minta pinjam dipinjemin. Iya, passwordnya semua Ya, tahu ya, Pak. password semua tahu, foto-foto. Jangankan itu, Pak, kode akses mobile banking pun sekarang teman-teman kita udah bisa akses. Nah, itu Karena yang saking percayanya kita sama mereka. nah, itu yang nggak boleh. Itu sense of security awareness gitu ya, nggak boleh, gitu ya. Karena itu tinggal menunggu waktu aja, kapan itu akan terbongkar dan menjadi risiko buat kita. Ngomong-ngomong soal keamanan CCTV tadi, apakah ini tuh termasuk dari spy cam? Udah pasti gitu ya, karena saya nggak yakin store-nya memang berencana memasang kamera itu tersebut. Bentuknya itu kayak gimana aja sih, Pak? Wah, CCTV macam-macam sekarang, teknologi udah canggih. Oh, CCTV bahkan sebesar kancing baju ini sudah ada. Bentuknya juga model kancing, bentuknya kadang-kadang model korek gitu ya, bentuknya kadang-kadang model charger gitu ya. Dan kita kadang-kadang tidak realize. Tapi gimana caranya? Tentunya untuk mengantisipasi, ada nggak nih kamera tersembunyi atau spy cam? Gimana, Pak, tuh caranya? Gampang banget, kalian kan punya handphone, Iya, ada kamera. ada. Oke. Setiap CCTV itu dalam keadaan on, itu akan mengirimkan sinyal, apalagi dia tanpa kabel, itu dia mempergunakan Wi-Fi kan? Wi-Fi. Oh. Dia akan blinking. Oh, info baru ya. Ya. Saya baru tahu ternyata kalau CCTV yang dipasang orang itu mungkin nyambung ke Wi-Fi karena mungkin harus di-download juga ya, Pak, videonya itu. Videonya dia biasanya tidak perlu download karena dia juga udah siapkan recording. Oh, recording udah memori Iya. dalam kameranya ya? Betul. Oh, oke. Kalau dia tidak siapkan recording berarti dia harus real time. Oh. Kalau dia real time berarti tidak akan ada rekaman. Gitu ya, kalau bentuknya spy cam. Jadi caranya kita mengantisipasi di tempat-tempat yang sifatnya personal, pergunakan handphone Anda, kameranya itu lihat seputaran kira-kira di mana nih daerah-daerah orang mudah meletakkan. Bentuknya macam-macam ya. Tadi sudah dibilang
ada kayak kancing, ada kayak korek api, ada kayak charger, ada kayak boneka. Wah, udah macam-macam. Teknologi Teknologi sudah semakin sangat maju, jadi canggih. cara kejahatan juga semakin modern banget sebenarnya. Kalau untuk dia kamera yang dulu itu terbuat segede apa, sekarang kasih CCTV bisa segede kancing, itu wah nggak kebayang ya sama kita sebenarnya. Kan saya pernah sampaikan juga, seiring sejalan dengan kemajuan teknologi, dalam konteks CCTV ini adalah untuk keamanan, maka pelaku kejahatan itu juga mempelajari tentang hal tersebut, karena dia bagaimana dia tidak terpantau kamera, okay? Nah, terus untuk orang yang nakal bukan untuk kegiatan keamanan, ya yang akhirnya merekam kejadian asusila ini. Tapi yang konyolnya buat saya pasangan ini juga gitu ya. Pasangan ini di fitting room, ya istilahnya kalau meminjam istilah kalian nih, kayak nggak ada tempat lain lagi aja gitu ya. Istilah kita ya. Ya, istilah kalian anak muda kayak nggak ada tempat lain aja gitu ya. Kenapa juga di fitting room gitu ya? Fitting room itu kan rata-rata bentuknya Kotak jarang dan yang kecil pakai ya? pintu, Iya, hordeng pakai biasanya. hordeng, kain biasa Pakai doang. hordeng gitu ya. Apakah ada cara-cara lain Pak supaya kita nggak jadi korban di tempat fitting room yang kita kan nggak tahu nih Pak ada CCTV atau enggaknya gitu loh, dan kita tuh biasanya juga nggak sempet kan ngecek dulu gitu, kayak bawaannya pengen buru-buru aja buat ganti baju, pengen lihat gitu loh. Ya, ada ya. Kalau kita di tempat umum gitu ya, terus kita berencana katakan beli baju, terus kita mau pastinya membuka baju yang kita pakai, maka kalian tuh harus siap dengan pakaian dalam. Pengertian pakaian dalam bukan pakaian dalam underwear atau bra gitu ya. Kalian harus pakai kaos sama celana pendek. Jadi kalaupun misalnya terekam, ya pakai kaos dan itu biasa saja. Tapi kalau kalian pakai bra saja dengan celana dalam, nah itu kan udah jadi konsumsi. Nah jadi kiat saya, kalau kita misalnya nggak punya waktu ngecek, ya kita memang mau membeli baju gitu ya, dan pasti kita akan ke fitting room, maka biasakan kita di dalam baju yang kita pakai kaos dalam dan kita pakai celana pendek. Ya nggak akan ada artinya. Akhirnya mereka cuma dapat foto kalian aja, rekaman foto kalian kan, video kalian dalam kondisi tersebut. Itu juga salah satu bagian dari sense of security awareness. Jadi kalian lihat nggak, ternyata dalam kehidupan kita, aktivitas kita harian, kehidupan sosial kita, dimanapun dan kapanpun, bahwa kita harus mampu menumbuh kembangkan sense of security awareness, dan bagaimana security awareness ini menjadi bagian gaya hidup kita, dimanapun kita berada. Terima kasih untuk Pak Darli yang sudah memberikan pendapatnya dan pengetahuannya di episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Nah, itu dia pembelajaran yang kita dapat dari Pak Darli hari ini. Untuk kalian para konsumen atau teman-teman di rumah yang sering shopping, kalian harus lebih aware dan hati-hati, periksa dulu tempatnya sebelum kalian aktivitas agar kalian tidak ditonton dan disebarkan ke publik. Untuk people, jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. saksikan dan tungguin episode selanjutnya hanya di Sudut Pandang Terpercaya. Bye!